Presiden serahkan bonus bagi atlet SEA Games 2025. TNI AL lakukan pembersihan fasilitas pendidikan dan kesehatan. Evakuasi korban tenggelam di saluran irigasi Bendungan Argoguro. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Ruang Redaksi. Selain informasi utama tadi, kami juga akan hadirkan rangkuman informasi terupdate seputar peristiwa dari dalam dan luar negeri. Saya Arif Rifai. Pemirsa, Presiden Prabowo menegaskan bahwa setiap pejabat harus memahami pasal 33 UUD 1945. Presiden juga menambahkan bagi yang tidak paham sebaiknya mengundurkan diri dari jabatan. Bumi dan air dan semua kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam acara panen raya dan pengumuman swasembada pangan di Karawang, Jawa Barat pada Rabu 7 Januari, Presiden Prabowo Subianto berpidato menegaskan komitmen Kabinet Merah Putih untuk selalu membela kepentingan rakyat. Ia juga mengutip pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kepala negara memberi apresiasi kepada para menteri dan pejabat yang telah bekerja keras demi rakyat, menekankan bahwa perjuangan mereka membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Salah satu pencapaian yang disoroti adalah keberhasilan swasembada beras dalam 1 tahun, padahal target awalnya 4 tahun. Ia bahkan memberi hormat kepada jajarannya, kebiasaan yang berasal dari masa dinasnya di TNI sebagai bentuk penghargaan kepada anak buah. Dasar 45 pasal 33 jelas. Tidak usah ada penterjemah. Bumi dan air dan semua kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Apa yang kurang jelas? Yang tidak paham, keluar aja dari jabatan, segera mundurkan diri. Banyak yang bisa gantikan, saudara-saudara, ya. Gak usah takut. Anak-anak muda yang baik-baik itu mau berjuang untuk kebaikan. Jadi saudara, terima kasih pengabdianmu. Prestasi luar biasa ini membuat kita tambah percaya. Dari hasil menuju hasil. Dari kemenangan menuju kemenangan baru. Kepercayaan diri, kita mampu. Indonesia mampu. Indonesia cerah. Indonesia semangat. Indonesia makmur. Dan kemakmuran harus sungguh-sungguh di tangan rakyat Indonesia. Saudara sekalian, izinkanlah saya mengikuti naluri saya, mengikuti kebiasaan saya dari sejak muda. Izinkan saya hormat kepada seluruh dari kalian yang telah berjuang mengabdi sehingga kita swasembada pangan. Secara resmi, Presiden Prabowo mendeklarasikan Indonesia mencapai swasembada pangan pada akhir 2025. Ia menekankan bahwa capaian ini adalah tonggak penting kedaulatan bangsa karena sebuah negara tidak bisa disebut merdeka jika masih bergantung pada bangsa lain untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo menyerahkan langsung bonus bagi para atlet yang meraih prestasi medali di gelaran SEA Games 2025. Adapun bonus ini langsung diterima para atlet berprestasi melalui sistem mekanisme transfer langsung dari Bank BUMN. Presiden Prabowo Subianto menyerahkan bonus kepada atlet Indonesia yang berprestasi mendapatkan medali pada gelaran SEA Games ke-33 di Thailand pada Desember lalu. Penyerahan ini dihadiri langsung seluruh atlet berprestasi beserta pimpinan Federasi Cabang Olahraga dan sejumlah pejabat di Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta Kamis petang. Prabowo menegaskan negara akan selalu hadir untuk mendukung penuh putra-putri terbaik bangsa yang berjuang mengharumkan nama Indonesia di kancah kejuaraan dunia.
Pemerintah memberikan total 465 miliar untuk bonus para atlet SEA Games ke-33 di Thailand. Cabur beregu peraih emas diberikan 500 juta rupiah per orang, perak 220,5 juta per orang, untuk perunggu 110,250 juta rupiah per orang. Pemberian bonus ini dilakukan sebagai bentuk modal tabungan masa depan kepada para atlet yang berprestasi. Masalah sesuatu yang gembar-gembor, bukan. Ini adalah masalah harga diri sebuah bangsa. Karena itu saudara melihat negara-negara semua dari dunia antusias untuk ikut serta. Ya. Bahkan saudara-saudara, ada negara-negara yang bersedia berbuat apa saja untuk menang. Saya mengerti mungkin di cabang-cabang yang penilaiannya tidak terlalu objektif, saudara telah berbuat yang terbaik, tapi saudara dikasih nilai yang tidak sesuai. Itu saya kira biasa itu, ya. Tidak usah berkecil hati, yang penting saudara-saudara telah berjuang sekeras tenagamu, dan sekarang masalahnya adalah bagaimana saudara bisa meningkatkan prestasimu di saat-saat mendatang. Kontingen Indonesia tampil gemilang dalam perhelatan SEA Games 2025 dengan menempati peringkat kedua dengan meraih 91 medali emas, 112 perak, dan 130 perunggu. Dari Jakarta, Max Munte, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Badan Gizi Nasional menggelar refleksi capaian 1 tahun program makan bergizi gratis. Wakil Kepala BGN Nanik SD yang menyampaikan selama 1 tahun berjalan, target program MBG telah mencapai 55,1 juta penerima manfaat yang tersebar di 38 provinsi dengan dukungan 19.188 satuan pelayanan pemenuhan gizi yang beroperasi di seluruh Indonesia. Mengusung tagline 1 tahun MBG tumbuh bersama menuju masa depan emas anak Indonesia. Kunjungan itu sekaligus menjadi ruang refleksi dan penguatan komitmen pemerintah dalam menghadirkan layanan pemenuhan gizi yang berkualitas, aman dan berkelanjutan bagi generasi penerus bangsa. Sepanjang 1 tahun pelaksanaannya, program MBG telah menambah lapangan pekerjaan baru. Bahkan tercatat sebanyak 789.318 orang telah bekerja di SPPG, khususnya untuk mendukung operasional dapur. BGN mengakui masih terdapat berbagai tantangan dalam kekurangan dalam penyelaksanaannya. Meski demikian, BGN juga berkomitmen dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 sebagai landasan penguatan tata kelola, peningkatan kualitas gizi, jaminan keamanan pangan, serta pengawasan dapur MBG dengan semangat zero defect. Lalu anak-anak juga kembali, di sini ada 55,1 juta dari target 6 juta menuju melesat ke 55,1 juta. Tidak terduga. Ini kenapa? Karena luar biasa peran serta masyarakat, para mitra yang membangun dapur. Yang kalau dibangun sendiri oleh pemerintah tentu mengeluarkan investasi puluhan. Kalau kita hitung 20.000 aja hitungannya 2 miliar. Artinya itu ada 40 triliun yang dibangun oleh para mitra untuk dapur-dapur SPPG, untuk di SPPG. Lebih lanjut, melalui momentum 1 tahun program MBG dan operasional perdana di tahun 2026 ini, BGN mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus bergandengan tangan menyukseskan program MBG sebagai investasi jangka panjang bagi kualitas SDM Indonesia. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggaini, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak memastikan fisik petugas haji akan disiapkan dengan baik seperti disiplin maupun kekompakan tim petugas haji. Hal ini dilakukan dikarenakan Kementerian Haji berorientasi memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah haji. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak secara resmi menutup pelatihan untuk pembina hingga fasilitator petugas haji di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta.
Dalam pelatihan ini, Kementerian Haji dan Umroh melibatkan sejumlah unsur seperti TNI dan Polri untuk memberikan persiapan bagi petugas haji agar dapat disiplin dan menjaga kekompakan tim. Dhanil Anzar mengatakan hal itu dilakukan karena pihaknya ingin memaksimalkan agenda pembekalan agar orientasi utama petugas haji pada pelayanan jemaah bukan hanya sekedar ikut beribadah haji. Selain itu, menurutnya kedisiplinan dan kekompakan tim masih menyisakan persoalan, sehingga Kementerian Haji dan Umroh menggandeng TNI dan Polri untuk membantu memperbaiki kekompakan tim petugas haji. Ini kan banyak juga kritik dari teman-teman publik ya, jamaah segala macam terkait dengan komitmen pelayanan. Nah, jadi kita ingin memastikan semua petugas haji itu orientasi utamanya itu adalah pelayanan jamaah, bukan nebeng naik haji. Jadi kami ingin luruskan dulu niatnya semuanya, karena kan ada juga beberapa petugas yang belum naik haji. Nah, oleh sebab itu kami akan pastikan niat utamanya terlebih dahulu itu adalah pelayanan terhadap jamaah. Kemudian yang kedua tentu adalah integritas terkait dengan kedisiplinan, kemudian kekompakan tim, karena kerja pelayanan di Tanah Haram, di Madinah, di Mekah itu adalah kerja tim. Selama ini koreksi, dan itu juga jadi kritik saya kan pada saat tahun lalu, itu adalah kerja timnya itu bermasalah, tingkat kedisiplinannya bermasalah, koordinasinya itu bermasalah. Nah, oleh sebab itulah kemudian kita ingin memperbaiki itu semuanya dengan pendekatan kerja tim yang kuat. Instansi mana yang memiliki kapasitas untuk membangun tim yang kuat? Itu adalah militer. Jadi kalau ada yang nyebut ini militerisme, iya, kami ingin mengadaptasi nilai-nilai di kedisiplinan kerja tim yang kuat dari militer. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf mengungkapkan bahwa pihaknya akan menerapkan layanan haji yang ramah terhadap jamaah perempuan. Nantinya Kementerian Haji akan menambah jumlah petugas maupun pembimbing ibadah haji untuk perempuan. Selain ramah disabilitas dan ramah lansia, Kementerian Haji kini berkomitmen akan membentuk pelayanan haji yang ramah terhadap jemaah perempuan. Pasalnya, selama pelaksanaan ibadah haji didominasi oleh jemaah perempuan daripada jemaah laki-laki. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf dalam media briefing Outlook penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Oleh karena itu, nantinya Kementerian Haji akan memperbanyak jumlah petugas dan pembimbing ibadah haji khususnya jemaah perempuan. Selain itu juga untuk mempermudah jemaah jika ingin berkonsultasi perihal kebutuhan khusus mengenai perempuan. Terima kasih. Lansia seperti yang ditetapkan ada sekitar 5% lansia. Kota lansia kita memang 5%. Jadi setiap daerah itu ada jatah kotanya dan kita alokasikan 5% untuk lansia. Yang kedua terkait dengan kaitan dengan layanan sistem kita, Pak. Sistem insya Allah ya, kita selalu pantau terus, tapi layanan pengaduan juga tetap ada. Saya tadi lupa terkait lansia, kita tetap tagline kita untuk tahun ini tetap ramah lansia, ramah disabilitas, dan tahun ini kita tambah lagi dengan ramah perempuan. Ramah perempuan itu bukan sekedar tagline. Hari ini kita perbanyak jumlah petugas perempuan, kita perbanyak petugas pembimbing ibadah perempuan, karena kita tahu jamaah kita lebih banyak yang perempuan, tapi kalau berkonsultasi tentang keperempuanan tentu lebih pas kalau ditanya tentang tentu adalah para pembimbing ibadah perempuan. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyatakan bahwa pelunasan ibadah haji tahun 2026 hampir mencapai 100%. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menjelaskan pelunasan ibadah haji tahun 2026 hampir rampung mencapai 100%. Hal itu terlihat jamaah reguler saat ini mencapai 95%,
Sedangkan untuk jemaah khusus telah mencapai 96%. Kementerian Haji menargetkan dalam 2 hari mendatang, pelunasan dapat mencapai target 100%. Tidak hanya itu saja, Irfan Yusuf juga menyebut calon jemaah haji yang terkena dampak bencana Sumatera sudah mendekati target pelunasan. Namun pihaknya tetap memberikan relaksasi bagi calon jemaah haji yang menjadi korban bencana Sumatera. Pelunasan haji reguler dan khusus sampai penutupan sore kemarin, penutupan hari 95,42 untuk jamaah haji reguler dan untuk jamaah haji khusus 96, sekian persen. Masih ada waktu 2 hari untuk pelunasan dan insya Allah kita akan bisa capai 100% 2 hari mendatang. Aceh, Sumbar, Sumut di luar dugaan kami ternyata sama dengan nasional, bahkan Sumbar itu hampir 100%. Aceh 83, artinya sudah mendekati target, tapi yang istitoah sudah melebihi target. Kalau Aceh itu datanya 5.600 misalkan, tapi yang sudah istitoah justru lebih dari 5.600, jadi insya Allah aman. Demikian juga Sumatera Utara sudah 90% ke atas, Sumatera Barat juga, sehingga insya Allah daerah-daerah bencana ini walaupun tetap kita berikan berbagai relaksasi, tapi kita pantau ternyata masih sesuai dengan harapan kita. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Menkes Budi Gunadi meminta masyarakat untuk tak khawatir soal superflu karena superflu tidak seberbahaya COVID-19. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan influenza A, H3N2, subclade K, atau superflu merupakan flu biasa. Budi menyebutkan superflu tidak mematikan seperti COVID-19 varian Delta yang bisa mematikan. Sedangkan untuk yang superflu, ya sebenarnya ini flu influenza, bahasa benernya ya, bahasa saintifiknya, influenza tipe A, tapi varian A. Jadi kalau kita ingatkan dulu kan, COVID itu kan sebenarnya nama virusnya kan, COVID-19 itu nama virusnya, tapi variannya ada yang Delta, Omicron, ada yang Beta, Alpha, segala macam. Jadi ini sebenarnya virus H3N2. Nama ininya populernya influenza A. Ini udah lama adanya, udah puluhan tahun kita lihat aja. Nah kemudian dia keluar varian baru yang namanya varian, mereka istilahnya subclade A. Gitu. Ya, ini jadi bukan satu virus baru seperti yang COVID. Ya, dia penularannya cepat, tetapi kematiannya sangat rendah. Ya, dan ini selalu terjadi biasanya di musim-musim dingin, di negara-negara maju itu selalu terjadi kenaikan. Di Indonesia sendiri kita juga udah identifikasi ordernya masih, yang saya lihat laporan terakhir masih puluhan, ya, dan nggak parah sih, artinya bisa dengan pengobatan biasa tetap sembuh. Ya. Buat pesan saya ke masyarakat, nomor 1, kita harus hati-hati dan sadar ada ini, tapi nggak usah panik. Karena ini sama seperti flu biasa, bukan seperti COVID yang dulu-dulu yang varian Delta mematikan. Budi kemudian memastikan bahwa superflu bukanlah virus yang membahayakan, bahkan di lokasi pengungsian Sumatera. Ia lebih khawatir masyarakat terkena penyakit menular seperti campak dan TBC. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru dipastikan dapat mencegah pemidanaan secara sewenang-wenang. Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, menjelaskan sejumlah pasal dipersoalkan akibat banyaknya narasi yang beredar tidak sepenuhnya tepat. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan bahwa pemberlakuan KUHP baru secara utuh justru akan mencegah terjadinya pemidanaan sewenang-wenang.
yang menjelaskan sejumlah pasal yang kerap dipersoalkan justru mengalami perbaikan dibanding KUHP lama, mulai dari pidana hukuman mati yang juga kini bersifat alternatif dengan masa percobaan 10 tahun, penghinaan terhadap presiden yang juga menjadi delik aduan, hingga pengaturan perzinaan yang tetap berada di ranah privat. Ia juga menegaskan bahwa KUHP baru tetap menjamin ruang kritik, unjuk rasa, dan juga kebebasan berekspresi dalam berdemokrasi. Tak hanya itu, hakim pun juga diwajibkan mengedepankan keadilan, mempertimbangkan sikap batin terdakwa, bahkan dapat memberikan pemaafan di perkara ringan. Dengan berbagai pembaruan tersebut, Habibur Rahman juga berharap KUHP baru dapat menjadi fondasi hukum pidana nasional yang lebih adil, manusiawi, dan juga demokratis. Jika masih ada pasal yang dinilai bermasalah, masyarakat tetap memiliki ruang konstitusional untuk menguji di Mahkamah Konstitusi untuk memastikan hukum benar berpihak pada keadilan. Jadi memahami KUHP baru itu tidak bisa hanya dengan membaca pasal per pasal tadi. Yang disebut pasal-pasal kontroversi, walaupun sebenarnya setelah kita jelaskan kan nggak kontroversi, ya. Memahami KUHP baru harus membaca KUHP secara utuh, karena namanya kitab ya, KUHP itu terdiri dari beberapa buku yang saling terkait, ya. Dalam KUHP baru di buku pertama ada aturan umum. Aturan umum ini menegaskan bahwa tidak mungkin terjadi pemidanaan sewenang-wenang, karena untuk memastikan orang melanggar hukum itu agar dipidana, maka harus dinilai sikap batinnya, harus dinilai mens reanya. Nah, ini sangat relevan sekali dengan pasal-pasal terkait ujaran. Dari Jakarta, Fani Dapa Ahmad, Simpo TV melaporkan. Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum Panja Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan pada Kamis 8 Januari 2026. Rapat ke-11 tersebut dihadiri dua ahli, yakni Muhammad Ruliandi, ahli hukum tata negara, dan Adrianus Meliala, ahli bidang kriminologi dan kepolisian. Komisi 3 DPR RI melalui Panitia Kerja Reformasi Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan telah menjerap berbagai aspirasi dari para ahli dan elemen masyarakat secara langsung maupun tertulis. Aspirasi tersebut menjadi bahan pembahasan berkelanjutan dalam agenda reformasi penegakan hukum. Dari rapat panja reformasi tersebut disepakati dua kesimpulan. Komisi 3 DPR RI menegaskan bahwa kedudukan Polri tetap berada di bawah Presiden dengan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Kapolri dilakukan oleh Presiden atas persetujuan DPR sesuai dengan amanat reformasi yang tertuang dalam TAP MPR RI nomor 7 tahun 2000. Komisi 3 DPR RI juga mendorong optimalisasi reformasi kultural di tubuh Polri, khususnya dalam pembenahan budaya kerja, organisasi, dan kelompok. Panja Reformasi Komisi 3 DPR RI akan terus bekerja dan mengembangkan kesimpulan lanjutan terkait reformasi kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan pada masa sidang berikutnya. Rapat reformasi ini nantinya diharapkan mampu mewujudkan Polri yang lebih responsif, profesional, dan akuntabel. Komisi 3 DPR RI khususnya Panja Reformasi Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Nah, karena ini kan simultan terus, jadi atas kesepakatan teman-teman ada dua kesimpulan awal ya, dua kesimpulan yang sudah kita sampaikan. Bukan berarti nanti tidak ada kesimpulan yang lain kan, yang soal kejaksaan, pengadilan, dan juga detailing soal reformasi di Polri akan ada kesimpulan lain berkembang ya. Tadi kesimpulan yang pertama adalah tadi sudah dibacakan ya sebetulnya ya, teman-teman tinggal ambil saja filmnya. Komisi 3 DPR RI melalui Panja Reformasi Kepolisian RI, Kejaksaan RI, dan Pengadilan menegaskan bahwa kedudukan Polri tetap berada di bawah Presiden, serta mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Kapolri oleh Presiden dengan persetujuan DPR RI, dan ini sejalan dengan amanat reformasi. Ya. Sebagaimana tertuang dalam pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 TAP MPR RI nomor 7 tahun 2000. Yang kedua, Komisi 3 DPR RI melalui Panja Reformasi ya, mendorong optimalisasi pelaksanaan reformasi kultural ya di tubuh Polri, khususnya terkait budaya kerja organisasi dan kelompok yang mendukung terciptanya Polri yang responsif, profesional, dan akuntabel. Ya, nanti di masa sidang ya kita juga akan terus panja ini akan terus bekerja ya. Nanti kita updating lah ke teman-teman. Dari Jakarta, Fani Davarizkiano, Simpo TV melaporkan.
Pemerintah Provinsi Banten mencatatkan kinerja positif di sektor pertanian sepanjang tahun 2025. Gubernur Banten Andra Soni mengungkapkan bahwa produksi padi di wilayahnya mengalami lonjakan signifikan sebesar 16,84%. Gubernur Banten Andra Soni mengikuti acara panen raya dan pengumuman swasembada pangan bersama Presiden Prabowo Subianto secara daring di Jalan Tasikardi, Banten Lama. Gubernur Banten Andra Soni mengungkapkan bahwa produksi padi di wilayahnya mengalami lonjakan signifikan sebesar 16,84. Kenaikan ini dibarengi dengan perluasan area panen yang mencapai 349.288 hektar. Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Andra Soni usai mengikuti acara panen raya dan pengumuman swasembada pangan bersama Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara daring di Jalan Tasikardi, Banten Lama, Kecamatan Kramat Watu, Kabupaten Serang pada Rabu 7 Januari 2026. Sebagai langkah keberlanjutan, Gubernur Andra Soni bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah serta pemerintah Kabupaten Kota se-Banten berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan produktivitas pangan pada tahun 2026. Salah satu strategi utama adalah perlindungan lahan pertanian. Kami menghadiri kegiatan Zoom meeting terkait dengan kegiatan pengumuman swasembada beras dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dan alhamdulillah hari ini kami sampaikan juga bahwa luas panen Provinsi Banten tahun 2025 meningkat sebesar 16,76% yang sebelumnya 299.000 hektar lebih menjadi 349.228. Kemudian juga produksi padi 2024 sekitar 1,5 juta ton. Tahun 2025 kita meningkat 16,84% menjadi 1,8. Artinya kita surplus atau kita mengalami kenaikan produksi sebanyak 261.000 ton tahun 2025. Dan ini semua bisa terjadi, pertama adalah program Pak Prabowo, salah satunya adalah terkait dengan menurunkan harga pupuk, kemudian juga memastikan harga beli gabah dari petani sebesar 6.500 sehingga semangat petani juga menanam kembali bangkit. Perbaikan irigasi yang dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, alhamdulillah itu juga mempengaruhi daripada produksi beras di Provinsi Banten. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga menyerahkan bantuan stimulus kepada petani berupa bibit unggul varietas Inpari 32, Cakrabuana, dan Biosalin 1 dengan total berat 1 ton. Dalam sambutannya secara virtual, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan rasa bangga atas capaian swasembada pangan nasional. Presiden mengungkapkan bahwa target yang semula diproyeksikan tercapai dalam 4 tahun, berhasil diwujudkan hanya dalam 1 tahun masa pemerintahannya. Presiden menekankan bahwa swasembada pangan adalah kemenangan strategis dan faktor vital dalam menjaga kedaulatan negara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, keberhasilan petani Cianjur meningkatkan hasil panen padi menjadi 8 ton per hektar mendapat apresiasi negara. Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan Satya Lencana Wirakarya atas dedikasinya di sektor pertanian. Suasana panen raya yang dirangkai dengan pengumuman swasembada pangan di Cilebar, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, menjadi momentum penting bagi dunia pertanian. Dari ajang tersebut, nama asing petani asal Kampaka, Kabupaten Cianjur mencuat setelah menerima penghargaan Satya Lencana Wirakarya langsung dari Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk pengakuan atas kontribusinya menjaga ketahanan pangan. Penghargaan itu diraih asing berkat kerja kolektif bersama kelompok tani Ciraden yang mengelola sekitar 15 hektar sawah. Ia mengaku keberhasilan meningkatkan hasil panen padi dari 6,5 ton menjadi 8 ton per hektar, tidak terlepas dari pendampingan penyuluh pertanian serta dukungan pemerintah melalui bantuan benih unggul, pajajaran, dan ketersediaan pupuk bersubsidi dengan harga lebih terjangkau. Dalam kesempatan tersebut, Aseng menyampaikan apresiasi terhadap kebijakan pertanian Presiden Prabowo Subianto yang didilai semakin berpihak kepada petani termasuk stabilnya harga gabah. Meski lahan garapan pribadinya terbatas, ia tetap optimistis menatap masa depan pertanian dan berharap pemerintah memberi perhatian serius pada generasi petani agar generasi muda lebih tertarik menggeluti sektor pertanian. Alhamdulillah yang diterima oleh saya itu berupa piagam dan penghargaan. Terima kasih Bapak Nang PPL Campaka dan terima kasih Bapak Bupati Cianjur yang sudah
mendapatkan piagam ini. Terima kasih banyak. Saya mendapatkan bantuan benih dari pertanian ya, berupa benih padi pajajaran. Mulanya terus ditanam sama petani ya, alhamdulillah unggul. Biasa suka 6,5 ton per hektar, sekarang mendapatkan 8 ton per hektar. Dan harga pupuk biasanya mahal, sekarang turun 20%. Harga urea itu 90.000 per sak dan Poska 92.000 per karungnya. Tolonglah pemuda dan pemudi ini, dukunglah pertanian Indonesia ini. Selain asing, Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan Satya Lancana Wirakarya kepada tokoh dan petani inspiratif dari berbagai daerah. Penghargaan ini diberikan bagi mereka yang berjasa dalam ketahanan pangan dan menjadi teladan bagi masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. TNI AL lakukan pembersihan fasilitas pendidikan dan kesehatan. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Ruang Redaksi. Rangkaian peristiwa penting kami hadirkan untuk menemani sore hari Anda. Regulasi penyiaran yang dinilai Peringatan Bastille Day di Play, Pramono menegaskan Pemprov DKI dalam keadaan selamat di atas. Mengabarkan berita yang relevan dengan kondisi hari ini sebagai rujukan informasi menjelang malam tiba. Yang menyelundupkan kokain yang Menteri Pertanian menyampaikan tindak pidana perampokan dan pembunuhan. lakukan langkah pengawasan secara langsung. Jangan lewatkan dalam Menyapa Indonesia Petang. setiap hari hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Ruang Redaksi. Satuan Tugas Penanggulangan Banjir dan Bencana TNI Angkatan Laut bersama masyarakat bekerja sama pada pembersihan fasilitas pendidikan dan pelayanan kesehatan warga pada 5 Januari 2026. Pasca bencana banjir yang melanda wilayah Aceh Tamiang, Satuan Tugas Penanggulangan Banjir dan Bencana atau Satgas Gulbencal TNI AL melalui Posko Seruai Kodaeral 1 terus mendampingi masyarakat pada pembersihan fasilitas pendidikan dan pelayanan kesehatan warga pada Senin 5 Januari 2026. Sebanyak 93 personil gabungan dari Kodaeral 1, Lanal Lok Sumawe, Yonmar Hanlan 1, dan Yonif 8 Marinir dikerahkan ke beberapa titik terdampak, di mana salah satu sasaran utama adalah lingkungan sekolah Min 5 Telaga Meku di Kecamatan Banda Mulia. Bukan hanya pembersihan fisik, TNI AL juga memprioritaskan pemulihan kesehatan masyarakat. Misalnya di Posko Seruai, tim medis memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi warga sekitar. Kegiatan ini pun mendapat respon positif dari masyarakat yang merasa terbantu dengan kehadiran para prajurit di tengah masa pemulihan. Dalam operasionalnya, Satgas didukung oleh berbagai sarana seperti truk, sepeda motor, tenda, serta perangkat komunikasi Starlink guna memastikan koordinasi di lapangan tetap berjalan lancar. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Prajurit TNI Angkatan Udara bersama warga dan relawan bahu-membahu membersihkan lumpur pasca banjir di Kelurahan Tabing Banda Gadang, Kota Padang. Aksi gotong royong ini dilakukan untuk mempercepat pemulihan lingkungan agar aktivitas warga dapat segera kembali normal. Prajurit TNI Angkatan Udara dari Lanut Sultan Syahrir bersama masyarakat setempat dan relawan melaksanakan karya bakti membersihkan lumpur serta material sisa banjir di Komplek Banda Gadang Permai. Pembersihan difokuskan pada permukiman warga, jalan lingkungan, serta saluran air yang tertutup lumpur dan sampah bawaan banjir. Dengan menggunakan peralatan sederhana, prajurit TNI Angkatan Udara bersama masyarakat bahu-membahu membersihkan lingkungan sebagai upaya mempercepat pemulihan pasca bencana. Lanut Sultan Syahrir menegaskan kegiatan ini akan terus dilakukan secara berkelanjutan hingga kondisi lingkungan benar-benar aman dan warga dapat kembali beraktivitas secara normal.
Warga setempat menyambut baik atas kehadiran prajurit TNI Angkatan Udara yang turut terlibat aktif dalam kegiatan gotong royong. Kihan Nabila, Sinpo TV, melaporkan. SD Negeri 02 Tualang Cut di Aceh Tamiang kembali menggelar pembelajaran setelah sempat lumpuh akibat banjir bandang. Meski beberapa fasilitas masih terbatas, para murid sudah bisa belajar dan bermain di sekolah dengan semangat. Sekolah Dasar Negeri 02 Tualang Cut di Kabupaten Aceh Tamiang kembali menggelar kegiatan belajar mengajar setelah sempat lumpuh akibat banjir bandang pada November lalu. Meski beberapa ruang kelas masih kekurangan bangku dan meja yang hanyut terbawa arus, para murid sudah bisa mengikuti pelajaran dengan antusias, bahkan ada yang belajar di lantai beralaskan tikar. Selain di dalam kelas, aktivitas siswa juga terlihat di lapangan yang dulunya tertimbun lumpur. Lapangan kini bersih dan digunakan murid untuk bermain, menandakan proses pemulihan sekolah berjalan efektif. Beberapa sisa bangku dan meja yang masih ada pun dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar. Sekolah Dasar Negeri 02 Tualang Cut adalah salah satu dari 2.756 sekolah di Aceh yang terdampak banjir. Pemerintah bergerak cepat memulihkan fasilitas agar pembelajaran semester genap bisa berjalan normal. Kepala Sekolah Ucup Muhammad Kasim menyatakan kegembiraannya melihat murid-murid kembali bersemangat menuntut ilmu. Anak-anak bisa sekolah, bangkit anak-anak itu, bersemangat untuk bersekolah. Alhamdulillah, kami bersyukur bisa sekolah kembali, bisa belajar kembali seperti biasanya, dan anak-anak kembali ceria. Terima kasih. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, SD Negeri 1 Karangbaru di Aceh Tamiang kini kembali bersih dan rapi setelah sebelumnya tertimbun lumpur. Setelah kerja keras pembersihan dari TNI Polri, sekolah siap kembali menyambut murid untuk belajar. SD Negeri 1 Karangbaru di Kabupaten Aceh Tamiang kini kembali bersih setelah sebelumnya rusak akibat banjir bandang pada November lalu. Meski bekas ketinggian air masih terlihat di dinding sekolah, lantai ruang kelas sudah tampak bersih dan mengkilap, menandakan proses pembersihan berjalan optimal. Area lapangan sekolah juga sudah bebas dari lumpur tebal yang sempat menutupi seluruh permukaan. SD Negeri 1 Karangbaru termasuk salah satu dari 2.756 sekolah di Aceh yang terdampak banjir, dengan sisa timbunan lumpur dan material banjir yang sempat mengganggu kegiatan belajar. Pemerintah bergerak cepat memulihkan fasilitas pendidikan agar bisa digunakan pada semester genap yang dimulai pekan ini. Personel TNI dan Polri turut membantu membersihkan lingkungan sekolah dengan mengeruk lumpur menggunakan skop dan mengangkutnya ke lokasi pembuangan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemerintah terus mempercepat pemulihan pasca bencana melalui peningkatan layanan energi serta kebijakan diskon listrik bagi wilayah terdampak. Langkah ini dilakukan untuk mendukung kembali pergerakan aktivitas ekonomi masyarakat pasca bencana Aceh Sumatera. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyampaikan hingga saat ini pemerintah terus melakukan perbaikan layanan energi di sektor BBM, LPG maupun kelistrikan untuk wilayah yang terdampak bencana banjir dan juga longsor. Bahlil menyebut sejumlah wilayah masih mengalami keterbatasan infrastruktur, namun pemerintah tetap melakukan upaya maksimal untuk memastikan ketersediaan BBM dan LPG bagi masyarakat. Adapun untuk mendukung pemulihan listrik, Bahlil mengungkapkan SDM telah mengirimkan 1.000 unit genset ke daerah terdampak karena masih terdapat infrastruktur tegangan rendah yang belum sepenuhnya pulih. Merespon permohonan sejumlah kepala daerah, Kementerian SDM menyatakan menyetujui pemberian diskon tarif listrik di wilayah terdampak bencana. Pemerintah berharap kebijakan ini dapat meringankan beban masyarakat serta mendorong percepatan pemulihan ekonomi. Nah, untuk itu ada surat permohonan dari beberapa kepala daerah kepada kami untuk meminta diskon listrik di wilayah lokasi bencana. Prinsipnya Kementerian SDM akan memberikan diskon. Namun kita lagi exercise berapa bulan dan biayanya berapa. Jadi kita lagi menghitung. Tapi saya pastikan saya akan laporkan kepada Bapak Presiden, karena pasti Bapak Presiden juga sudah memerintahkan kepada kami untuk hadir dalam melihat
persoalan-persoalan yang dihadapi oleh rakyat kita. Dari Jakarta, Cihanabila Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengkoordinasikan pembentukan kelompok kerja pemberdayaan pasca bencana. Hal tersebut dilakukan sebagai langkah strategis untuk mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Pemerintah kini tengah memasuki fase pemulihan pasca bencana Sumatera dan mengalihkan fokus dari bantuan darurat menuju rekonstruksi dan rehabilitasi ekonomi masyarakat. Terlebih, pemberdayaan menjadi fondasi utama kebangkitan ekonomi wilayah yang terdampak bencana. Menko PM Muhaimin Iskandar pun menegaskan bahwa fase pemulihan pasca tanggap darurat harus dimulai dengan langkah-langkah pemberdayaan yang terintegrasi, sehingga pembentukan Pokja ini akan fokus pada rehabilitasi dan rekonstruksi berbasis pemberdayaan, termasuk pemulihan lahan produktif dan penguatan sektor unggulan daerah. Menurutnya, inovasi dan kreativitas masyarakat akan menjadi kunci untuk mengembalikan tingkat produktivitas ekonomi daerah terdampak. Hari ini saya memimpin rapat koordinasi pemberdayaan pasca bencana Sumatera. Kita bertekad bahwa recovery, rehabilitasi, dan rekonstruksi pasca tanggap darurat dimulai dengan langkah-langkah pemberdayaan. Langkah-langkah pemberdayaan itu memulai agar masyarakat untuk terus produktif, baik dalam penghasilan pendapatan maupun inovasi kreativitas untuk terus maju dan produktif dalam ekonominya. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Banjir akibat curah hujan tinggi melanda Kabupaten Halmahera Barat sejak Selasa sore 6 Januari 2026 merendam sejumlah desa di wilayah Kecamatan Ibu, Halmahera Barat. Gubernur Maluku Utara Sherly Laos bergerak cepat dengan menggelar pertemuan bersama seluruh balai teknis Kementerian Pekerjaan Umum di Maluku Utara. Gubernur Maluku Utara Sherly melakukan gerak cepat menggelar pertemuan bersama seluruh balai teknis Kementerian Pekerjaan Umum di Maluku Utara. Curah hujan tinggi melanda Halmahera Barat sejak Selasa 6 Januari 2026. Ketinggian air dilaporkan mencapai 3 meter, membuat puluhan rumah terdampak dan aktivitas warga lumpuh. Gubernur Sherly menjelaskan bahwa pertemuan digelar untuk mengidentifikasi penyebab utama banjir, sekaligus merumuskan solusi jangka panjang agar kejadian serupa tidak terulang, meskipun kondisi air mulai berangsur-angsur surut. Ia menambahkan aliran sungai kecil menuju sungai besar di wilayah Ibu terhambat oleh 1 ruko dan 1 rumah warga, sehingga kapasitas aliran air tidak sebanding dengan tingginya curah hujan. Meski banjir telah berangsur-angsur surut, Gubernur menegaskan pemerintah daerah tetap memprioritaskan penanganan dampak yang ditimbulkan. Dinas Sosial dan BPBD Provinsi Maluku Utara sejak pagi telah berada di lokasi untuk melakukan pendataan rumah warga terdampak dan menyiapkan langkah-langkah penanganan selanjutnya. Salah satu penyebabnya adalah aliran sungai kecilnya itu tertutup dengan ada bangunan 1 ruko dan 1 rumah warga yang membuat aliran air menuju ke sungai besar itu sempit, sehingga kecepatan air mengalir ke sungai besarnya itu tidak sebanding dengan kecepatan curah hujan yang cukup tinggi sekitar 135 mm yang terjadi tadi pagi. Itulah yang menyebabkan banjir. Kondisi terbaru adalah banjirnya sudah surut, tetapi banyak rumah warga yang terdampak sedang diidentifikasi dan Dinas Sosial maupun Dinas BPBD sudah ada di lokasi. Sementara itu, Kepala Balai Wilayah Sungai Maluku Utara, M. Saleh Taib, menyampaikan pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas PUPR, Kabupaten dan Provinsi terkait penyempitan jalur air dari sungai kecil ke sungai besar di wilayah Ibu. Di redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Ruang Redaksi. Napa kabar Banjarmasin? Saat ini siaran Sinpo TV dapat Anda saksikan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan di channel digital 30 UHF. Segera scan ulang saluran digital televisi Anda untuk memastikan Anda dapat menikmati program-program terbaru di Sinpo TV. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini.
Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Ruang Redaksi. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melaksanakan groundbreaking pembangunan gedung sentra pelayanan Pamjaya Jakarta Kamis 8 Januari 2026. Pembangunan gedung ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan air bersih bagi masyarakat Jakarta. 3, 2, 1. Gubernur Jakarta Pramono Anung melakukan groundbreaking pembangunan gedung sentra pelayanan Pamjaya Jakarta. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyampaikan, pembangunan gedung sentra pelayanan Pamjaya merupakan upaya peningkatan kinerja dan layanan air bersih bagi warga Jakarta. Pramono turut mengapresiasi capaian Pamjaya yang hingga saat ini telah memenuhi kebutuhan air bersih sebesar 80,5% dari target 100% pada tahun 2029. Pramono menegaskan Pemprov Jakarta akan terus mendukung penguatan kelembagaan Pamjaya agar dikelola secara lebih profesional dan transparan. Dan gedung ini 11 lantai, 1 basement, luasnya 18.800, betul-betul dibutuhkan untuk memberikan fasilitas kepada seluruh staf dan karyawan yang ada di Pamjaya. Seperti yang disampaikan Bapak Dirut, sampai hari ini Pamjaya sudah mencapai memenuhi kebutuhan air bersih di Jakarta 80,5% dari target 100% di tahun 2029. Dan untuk itu saya secara khusus juga menyampaikan apresiasi terima kasih kepada Bapak Ketua DPRD dan Ketua Komisi B yang telah membantu proses untuk perubahan dari Perum menjadi kursi roda agar menjadi Pamjaya betul-betul lebih profesional, dikelola secara baik, tidak hanya bergantung kepada person yang ada di balai kota, tetapi saya berpikir bahwa kalau Pamjaya ke depannya lebih dikontrol publik atau sudah bisa IPO dan maksimum IPO-nya adalah 30%, saya yakin ini akan membuat perusahaan ini semakin. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Belum genap 6 bulan menghirup udara bebas, seorang residivis pencurian sepeda motor kembali ditangkap polisi. Pelaku berinisial SAR dibekuk usai menggasak motor milik jamaah masjid di kawasan Jati Uwung, Kota Tangerang, Banten. Aksi nekat SAR terjadi di halaman Masjid Baitul Rahman, Perubahan Keroncong Permai, Kecamatan Jati Uwung, Kota Tangerang, Banten pada Jumat 2 Januari 2026. Memanfaatkan situasi yang sepi, pelaku berhasil membawa kabur 1 unit sepeda motor milik jemaah yang sedang beribadah. Namun pelarian pelaku tak berlangsung lama. Warga yang curiga berhasil mengamankan SAR di wilayah Curug, Kabupaten Tangerang saat melakukan penjualan dengan sistem COD sepeda motor hasil curian, setelah sebelumnya menawarkannya melalui media sosial. Usai ditangkap, polisi melakukan pengembangan untuk mencari barang bukti di rumah pelaku dan temukan kunci letter T yang digunakan untuk merusak kunci kontak kendaraan. Selanjutnya pelaku digelandang menuju Mapolsek Jati Uwung. Ditemui pada Rabu malam, Kapolsek Jati Uwung Kompol Rabin menyatakan pelaku merupakan residivis kasus serupa yang baru bebas 6 bulan lalu. Dari hasil pemeriksaan sementara, pasca bebas SAR sudah 2 kali beraksi di wilayah Jati Uwung, di mana uang hasil penjualan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kronologis penangkapan si pelaku pencurian sepeda motor atas nama SAR bersama rekannya inisial D itu dilakukan pada tanggal 2. Caranya adalah ada sepeda motor terparkir di halaman Masjid Baitur Rahman di Kelurahan Keroncong. Lanjut sama si pelaku berdua ini menggunakan kunci letter T membobol kuncinya sehingga motor ini langsung dibawa pergi. Selanjutnya motor tersebut ditawarkan melalui media Facebook. Perlu kami jelaskan bahwa si pelaku ini atas nama inisial SAR ini adalah baru 6 bulan yang lalu keluar dari lapas, selanjutnya melakukan tindak pidana yang sama. Kali semenjak keluar itu? Menurut pengakuan yang bersangkutan, hasil interogasi dan kita cek semuanya itu 2 kali melakukan. Hasil uang itu adalah digunakan untuk kehidupan sehari-hari, dibagi sama rekannya. Namun rekannya saat ini masih dalam pencarian kami buatkan DPO dan kami tetap mencari.
Dalam beraksi, SAR dibantu rekannya berinisial D yang kini masih buron dan telah masuk daftar pencarian orang untuk dilakukan perburuan. Atas perbuatannya, pelaku kini kembali harus mendekam di balik jeruji besi dan dijerat pasal 477 Undang-Undang KUHP dengan ancaman hukuman 6 tahun kurungan penjara. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Polresta Yogyakarta mengungkap kasus love scam bermuatan pornografi dengan jaringan internasional. Para korban diketahui berasal dari berbagai negara, mulai dari Inggris hingga Amerika Serikat. Polisian Resort Kota Yogyakarta membongkar praktik love scam bermuatan konten pornografi yang menyasar korban dari luar negeri. Aksi ini diketahui melibatkan jaringan internasional dengan target warga negara asing. Aktivitas ilegal tersebut dijalankan oleh perusahaan bernama PT Altair Trans Service yang berlokasi di Jalan Gitogati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Polisi melakukan penggerebekan pada Senin siang 5 Januari 2026 dan mengamankan puluhan karyawan yang sedang bekerja di kantor tersebut. Dari hasil penyelidikan sementara, 6 orang ditetapkan sebagai tersangka. Mereka masing-masing berinisial R 35 tahun selaku direktur utama perusahaan, H 33 tahun selaku kepala HRD, P 28 tahun dan M 28 tahun selaku project manager, serta V 28 tahun dan G 22 tahun yang berperan sebagai tim leader. Kapolresta Yogyakarta Kombes Pol Eva Gunapandia saat konferensi pers menjelaskan pengungkapan kasus ini berawal dari patroli dunia maya serta informasi dari masyarakat. Dari hasil penelusuran, PT Altair Trans Service diketahui menyediakan jasa tenaga admin sesuai pesanan klien, yakni pengelola aplikasi kencan online yang berbasis di Cina. Dalam operasionalnya, para karyawan bertugas sebagai admin chat yang berkomunikasi dengan pengguna aplikasi dari berbagai negara, seperti Inggris, Amerika Serikat, Kanada, dan Australia. Melalui rayuan dan pendekatan emosional, korban didorong untuk melakukan top-up koin dengan nilai tertentu, yang sebagai imbalannya admin akan mengirimkan foto dan video bermuatan pornografi. Hingga saat ini polisi masih melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan lain, termasuk menelusuri total keuntungan dan jumlah korban. Sejumlah barang bukti telah diamankan, di antaranya laptop, telepon genggam, perangkat internet, serta rekaman CCTV. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Undang-Undang ITE, Undang-Undang Pornografi, serta pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Mereka terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara. Dari Yogyakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Rapat dengar pendapat umum Panja Reformasi Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan RI digelar di ruang rapat Komisi 3 DPR RI pada Kamis 8 Januari 2026. Pakar kriminologi dan kepolisian Adrianus Aliasta mengusulkan 10 langkah pembenahan yang disusun dalam koridor politik nasional. Ahli Kriminologi dan Kepolisian RI, Adrianus Aliasta mengingatkan bahwa budaya kepolisian terbagi dalam 3 tingkat, yaitu organisasi, budaya kerja, dan komunitas. Ia menyebut masih banyak budaya negatif yang perlu dibenahi, seperti orientasi materi feodalisme, seperti pola kerja yang instan dan pragmatis. Dalam forum tersebut, Adrianus mengusulkan 10 langkah pembenahan yang disusun dalam koridor politik nasional dengan menegaskan posisi Polri langsung berada di bawah Presiden. Ia menilai meritokrasi di tubuh Polri saat ini masih berjalan parsial, sehingga memunculkan ketimpangan dalam promosi jabatan, mutasi, hingga penempatan personel. Jabatan strategis di Polri harus diberikan kepada anggota yang berprestasi dan berintegritas, bukan yang bermasalah. Ia berharap dengan meritokrasi yang dijalankan secara menyeluruh dan berjangka panjang, berbagai budaya negatif seperti suap, tekanan, dan penyalahgunaan kewenangan dapat ditekan secara signifikan. Maka sekarang kita fokus kepada yang negatif. Hal mana juga terdapat pada 3 hal tadi, budaya negatif pada konteks organisasi, pada konteks budaya kerja, dan pada konteks komunitas. Itulah yang diharapkan untuk diubah. Contoh misalnya budaya yang negatif pada tingkat komunitas, orientasi materi. Lalu kemudian kecenderungan untuk misalnya feodal. Demikian juga pada konteks budaya kerja, kecenderungan untuk instan, ya, kecenderungan untuk pragmatis. Itu adalah budaya-budaya yang tidak baik, ya, yang lalu kemudian bisa membuat Polri bermasalah. Nah,
Terkait dengan hal itu, maka lalu saya mengusulkan 10 hal yang kemudian diharapkan lalu bisa diambil oleh Komisi 3. Hal mana itu semua saya pilih atau saya susun dengan berada dalam 2 koridor. Pertama adalah koridor Polisi Nasional, dan kedua adalah koridor bahwa semua berada dalam konteks Polri di bawah Presiden, dengan kata lain bukan berada di bawah kementerian. Nah, dari 10 hal yang saya tawarkan kepada Komisi 3 misalnya, maka saya mengusulkan satu hal sebagai contoh, saya meritokrasi. Dengan kata lain, hanya orang yang terbaiklah yang bisa mendapatkan jabatan, bisa naik ke atas, yang lalu kemudian bisa menjadi pimpinan Polri, bukan orang yang bermasalah, bukan orang yang lalu punya kasus dan seterusnya. Dan itu lalu perlu dilakukan secara tegas, konsisten, menyeluruh dan jangka panjang. Mengapa hal itu perlu saya tekankan? Karena yang terjadi di Polri sekarang ini adalah adanya meritokrasi yang berlangsung sebagian, tidak menyeluruh, kadang-kadang hanya untuk beberapa orang dan seterusnya. Makanya kemudian lalu muncul fenomena ada orang yang berkali-kali dapat mutasi, ada yang sudah 10 tahun misalnya nggak ada mutasi, ada orang yang bermasalah yang kemudian lalu bisa dapat jabatan, ada yang pinter pun, berprestasi pun lalu kemudian tidak dapat jabatan dan seterusnya. Maka dengan semangat meritokrasi tersebut bisa menekan budaya-budaya negatif tadi, di mana misalnya ada budaya negatif ngolor lah, nyuap lah, neken lah yang mungkin sekali terjadi selama ini. Dengan konsisten kita untuk melakukan meritokrasi, hal itu mungkin akan hilang. Namun saya juga menekankan kepada teman-teman DPR, hal itu juga lalu kemudian harus membuat kita legowo untuk juga menjaga Polri memelihara meritokrasinya. Misalnya dengan cara tidak nitip-nitip, tidak ngirim-ngirim surat dan seterusnya. Biarlah polisi membina SDM-nya dengan cara sebaik mungkin, ya, sehingga kemudian asas meritokrasi dapat terjadi. Dari Jakarta, Fani Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, kebakaran hebat melanda gudang penyimpanan bahan bakar solar di Desa Bulaklo, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur pada Selasa siang 6 Januari 2026. Gudang penyimpanan 8.000 liter solar ini diduga akibat konsleting listrik. Gudang penyimpanan solar di Desa Bulaklo, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro dilanda kebakaran hebat pada Selasa siang 6 Januari 2026. Kobaran api membuat warga sekitar lokasi panik dan berusaha memadamkan api bersama petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi. Kepala Bidang Pemadam dan juga Penyelamatan Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Bojonegoro, Ahmad Agus, mengatakan bahwa kebakaran diduga akibat korsleting listrik di area gudang. Percikan api kemudian menyambar tangki yang berisi bahan bakar solar. Peristiwa ini tidak menimbulkan korban jiwa dan petugas mengimbau agar pemilik usaha lebih memperhatikan instalasi listrik agar peristiwa tidak terulang. Seperti diketahui, gudang ini merupakan milik PT Cata Etika Beton yang disewa dari warga untuk kantor kontraktor proyek rehabilitasi irigasi. Gudang ini juga digunakan untuk menyimpan bahan bakar solar dengan jumlah sekitar 8.000 liter. Vera Putri, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, seorang ibu menjadi korban penjamretan kalung di wilayah Sidoarjo Comal, Kabupaten Pemalang pada Rabu siang 7 Januari 2026. Aksi penjamretan ini dilakukan 2 orang pemuda dengan modus berpura-pura bertanya alamat. Aksi penjamretan kalung terjadi di wilayah Sidoarjo Comal, Kabupaten Pemalang pada Rabu siang 7 Januari 2026. Seorang ibu dijamret 2 orang pemuda dengan modus bertanya alamat. Berdasarkan informasi, pelaku saat itu bertanya kepada korban arah menuju Pekalongan. Salah satu pelaku mengaku berasal dari Comal dan juga berdalih akan melakukan transaksi cash on delivery telepon genggam. Saat korban lengah, salah satu pelaku secara tiba-tiba menarik kalung perhiasan yang juga dikenakan oleh korban. Setelah berhasil merampas kalung, kedua pelaku langsung melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian. Susiandi Andika Priyanto, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kecelakaan lalu lintas tunggal terjadi di Jalan Raya Dusun Beltok, Desa Plakpak, Kecamatan Pengantenan, Kabupaten Pamekasan pada Rabu siang 7 Januari 2026. Seorang penumpang lanjut usia meninggal dunia di tempat setelah sepeda motor yang ditumpanginya oleng dan menabrak tiang di jalan menurun dan menikung tajam. Kecelakaan lalu lintas tunggal terjadi di Jalan Raya Dusun Beltok, Desa Plakpak, Kecamatan Pengantenan, Kabupaten Pamekasan pada Rabu siang sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan melibatkan sepeda motor bernomor polisi M3863CC yang dikendarai Halimatus Sakdia, 26 tahun, warga Desa Bulangan Barat, Kecamatan Pengantenan.
Saat kejadian, sepeda motor ini membawa 3 penumpang masing-masing, Sumriya 60 tahun, AF 7 tahun, serta seorang balita berusia 18 bulan berinisial K. Berdasarkan keterangan kepolisian, sepeda motor melaju dari arah barat menuju timur. Saat melintasi jalan yang juga menurun dan menikung tajam, pengendara diduga kehilangan kendali setelah tas salah satu penumpang ditarik oleh pengendara sepeda motor lain dari arah belakang. Kondisi tersebut membuat pengendara panik sehingga kendaraan oleng dan keluar dari jalur. Motor kemudian menabrak tiang penyangga toko Almira yang juga berada di sisi selatan jalan. Akibat benturan keras, Sumriya 60 tahun meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara pengendara dan juga penumpang lainnya mengalami luka-luka dan segera dievakuasi ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Petugas Satuan Lalu Lintas Polres Pamekasan segera melakukan olah tempat kejadian perkara, mengevakuasi kendaraan, serta mengamankan barang bukti ke unit laka. Hingga saat ini kepolisian masih melakukan penyidikan lebih lanjut dengan memeriksa sejumlah saksi, serta menelusuri keberadaan pengendara sepeda motor lain yang diduga terlibat dalam kejadian tersebut. Feren Putri, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, lagi kecelakaan lalu lintas terjadi di perempatan lampu merah Taman Baca Kota Palopo, Sulawesi Selatan pada Rabu 7 Januari 2026. Seorang pengendara motor terlibat kecelakaan dengan mobil minibus. Akibat peristiwa ini, pengendara dilarikan dari rumah sakit akibat mengalami luka. Kecelakaan lalu lintas melibatkan sepeda motor jenis trail dan juga satu unit mobil terjadi di perempatan lampu merah Taman Baca, Kota Palopo pada Rabu siang 7 Januari 2026. Motor trail yang juga saat itu melintas bertabrakan dengan minibus di jalur yang sama. Akibatnya pengendara sepeda motor trail terjatuh ke badan jalan dan mengalami luka-luka. Sementara mobil minibus mengalami kerusakan parah di bagian bemper depan. Warga yang berada di sekitar lokasi kejadian segera memberikan pertolongan pertama kepada korban sebelum petugas datang ke tempat kejadian. Berdasarkan informasi sementara, pengendara motor trail kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Palemai Tandi, Kota Palopo untuk menjalani perawatan medis. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara serta mengatur arus lalu lintas agar tetap lancar. Petugas juga mengimbau pengguna jalan untuk selalu berhati-hati dan mematuhi aturan lalu lintas terutama di kawasan simpang bersinyal. Feren Putri, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Aksi penjambretan kembali meresahkan warga Kota Palembang. Kali ini, seorang ibu rumah tangga menjadi korban penjambretan kalung emas seberat 2 suku di Siang Bolong. Peristiwa tersebut terjadi di kawasan perumahan PNS Pemkot Kecamatan Gandus, Palembang pada Selasa 6 Januari 2026 sore. Aksi pelaku terekam kamera CCTV milik salah satu warung di lokasi kejadian. Dalam rekaman yang kini viral di media sosial ini terlihat korban yang tengah mengendarai sepeda motor seorang diri didatangi pelaku dari arah belakang. Pelaku mendekati korban dan juga menarik paksa kalung emas yang dikenakan korban sebelum akhirnya melarikan diri. Akibat kejadian itu korban tidak dapat berbuat banyak dan terpaksa merelakan kalung emas miliknya yang ditarik paksa oleh pelaku jambret. Pemilik warung sekaligus saksi mata di lokasi kejadian, Darwin Lumbang Gaol, mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi tepat di depan warung miliknya. Saat itu korban diketahui hendak pulang ke rumah usai beraktivitas di luar. Kejadian yang penjambretan emas yang itu kemarin, menurut keterangan CCTV bahwa korban itu berjalan dari arah sana berbarengan dengan pelaku. Waktu kejadian itu pas di TKP-nya di depan orang kita dan terekam oleh CCTV. Total kerugian tadi menurut keterangan korban kehilangan emas berupa kalung 2 suku Pak. Itu jam berapa kira-kira? Kisaran jam 3. Kalau dari ini berapa orang? Kalau pelakunya 1 orang Pak. Menggunakan motor PCX warna hitam. Posisi sepi kemarin? Lumayan sepi jalanan Pak. Usai melakukan aksinya, pelaku juga langsung kabur ke arah dalam kawasan perumahan menggunakan sepeda motor Honda PCX berwarna hitam. Korban juga kemudian melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. 3 orang remaja melakukan aksi pencurian ayam peliharaan milik warga di Kampung Nyencle, Tapos, Kota Depok. Aksinya terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Dalam rekaman video kamera pengawas yang terpasang di sekitar lokasi, 3 remaja datang berboncengan menggunakan sepeda motor. 2 orang remaja yang juga menjadi eksekutor langsung mengambil ayam dari dalam kandang milik warga, sementara 1 remaja lainnya menunggu di atas motor. Tak butuh waktu lama usai mendapati ayam curiannya, ketiga remaja langsung tancap gas.
Menurut korban, peristiwa ini diketahui saat anak ayam yang awalnya berada di dalam kandang namun saat itu berkeliaran di luar kandang. Saat dilakukan pengecekan, 2 ekor induk ayam tak berada di dalam kandang dan ia pun langsung mengecek CCTV. Taunya kan lagi tidur, terus ketawanya itu anak ayam tuh pada keluar semua karena maknya diambil gitu. Nah terus anak ibu keluar, tahu-tahu udah nggak ada 2 ayam itu, yang satu lagi anglen, yang satu ada anaknya gitu. Jadi total berapa ayam yang diambil, Bu? Anak Totalnya? 2 ayam. Bu, kalau lihat dari CCTV kan sempat rekam CCTV ya, Bu? Ya. Pelaku berapa orang, Bu? 3. Boncengan? Ya. Untuk usianya mungkin, Bu? Masih di bawah, ya masih anak-anak. Remaja ya, Bu? Iya, jadi gimana ya? Tapi boncengan, Bu, dia? Iya, boncengan. Pakai motor? Masih rame, ronda juga masih pada ada di pos. Korban menjelaskan bahwa aksi pencurian di wilayah tersebut kerap terjadi. Kini ia harus kehilangan ayam yang telah dipeliharanya sejak 1 tahun lalu. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi seorang pria yang dilaporkan tenggelam di saluran irigasi Bendungan Argoguruh, Kabupaten Lampung Timur pada 7 Januari 2026. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia sekitar 100 meter dari lokasi awal kejadian. Kejadian bermula dari kecelakaan lalu lintas tunggal yang terjadi sekitar pukul 03.00 waktu Indonesia Barat di Jalan Belimbing kawasan Bendungan Argoguruh. Sepeda motor yang ditumpangi 2 orang penumpang mengalami kecelakaan mengakibatkan 1 orang selamat, sementara korban terjatuh ke saluran irigasi dan tenggelam. Korban atas nama Arifin, 35 tahun, warga Kelurahan Tejo Agung, berhasil dievakuasi tim SAR gabungan di saluran irigasi Bendungan Argoguruh, Kabupaten Lampung Timur, pada Rabu 7 Januari 2026. Proses pencarian dilakukan dengan metode penyisiran permukaan air menggunakan teknik close grade. Korban dievakuasi pada pukul 9.43 waktu Indonesia Barat dan selanjutnya dievakuasi ke Rumah Sakit Ahmad Yani Kota Metro. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup ruang redaksi edisi kali ini. Saya Arif Rifai, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa.